Coba suamiku seperti dia, muda, keren, dan kelihatannya juga tajir. Oh iya, kita jalan yuk. Jalan kemana? Ke tempat penginapan aku, biar kamu tahu tempat tinggal aku yang berantakan. Jorok. Gimana, mau nggak? Yaudah yuk. Ayo jalan. Yuk. Gimana? Terus kapan? Gimana kalau besok? Pas anak aku sekolah. Biasanya kalau siang, suamiku gak kerja. Biasanya tidur. Mama. Iya sayang, mama di sini sayang. Kenapa nak? Sakit, Ma. Mama kompres ya nak, biar panasnya turun. Ma, sakit, Ma. Iya sayang, nanti kita berobat ya. Gimana Daus, Ma? Masih tinggi demamnya? Masih pak, udah 2 hari panasnya nggak turun-turun. Apa lebih baik kita bawa berobat saja pak? Tapi kan kita nggak punya uang, Ma. Tolonglah pak, papa cari pinjamannya untuk anak kita. Kita cari kemana lagi, Ma? Yang bulan kemarin aja kita belum pulang ke Juragan. Masa kita harus minjem lagi? Wah, papa cari ya, demi anak kita pak. Ya udah, aku coba ke rumah Juragan lagi untuk minjem ya, Ma. Insya Allah dia mau minjemin. Kamu yang sabar ya, Nak. Aku kesana dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pak. Assalamualaikum, Juragan. Waalaikumsalam. Pak Jaki. Iya, Juragan. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Juragan. Ada apa, Pak Jaki? Begini, Juragan. Anak saya kan Daus sakit. Belakangan ini demamnya nggak turun-turun. Maksud kedatangan saya ke sini, saya mau minjem duit lagi sama Juragan untuk berobat anak saya, Juragan. Oh, gitu. Juragan, saya nggak punya biaya, Juragan, untuk berobat anak saya. Pak Jaki. Sudah tahu anaknya sakit. Bukan langsung buru-buru dibawa berobat. Memangnya berapa biayanya, Pak Jaki? Saya juga belum tahu, tapi kedatangan saya ke sini, saya mau pinjam 200.000 aja sama Juragan. 200.000 apa nggak kurang, Pak Jaki? Lebih baik Pak Jaki bawa berobat, terus kalian periksa ya. Pak Jaki tunggu sebentar. Ya Allah, terima kasih. Allah memberikan rezeki dari Juragan. Semoga anak kamu diberi kesehatan, ya Allah. Amin. Pak Jaki, Juragan. ini saya kasih pinjam 500.000. Pak Jaki nggak usah pikirin bagaimana cara bayarnya, ya. Yang penting anak Pak Jaki sembuh. Anaknya yang sakit kok kamu yang repot? Mah, Bapak ini butuh. Tolong kasihkan uangnya. Gak boleh. Uang ini gak boleh kamu pakai. Mah, ini uang Papa ya. Kamu nggak ada hak untuk ngatur uang Papa. Kasih ke Bapaknya. Gak, Pak. Papa gak usah sok-sokan ya. Kalau saya yang minjam, sulitnya setengah mati. Tapi giliran orang ini, langsung Papa kasih. Saya kasih dia karena dia butuh. Karena anaknya sakit. Ngerti kamu? Nggak apa-apa, Juragan. Kalau ibu nggak ngasih ke Papa, saya pamit aja, Juragan. Ya Pak, mohon maaf ya Pak. Pak, papa kenapa? Gimana? Dapatkan pinjamannya? Tadi si Juragan Aris udah ngasih uangnya sama aku, Ma. Tapi tiba-tiba uangnya diambil sama istrinya di tangan aku, Ma. Diambil? Iya, Ma. Istrinya ngambil uang itu dari tangan aku. Udah gitu ngomongnya nyakitin, Ma.
itu sih hak mereka. Mereka yang punya uang. Mau minjemin atau enggak, ya hak mereka. Terus gimana anak kita, Pak? Untuk saat ini, kita rawat di rumah dulu ya, Ma. Kamu tahu nggak? Mereka itu pinjam uang untuk apa? Untuk berobat anaknya, Ma. Anaknya yang sakit. Kok kamu yang repot? Jangan so baik dia jadi orang. Bukannya sok baik. Ini soal hati, Ma. Mereka butuh bantuan. Apa salahnya sih kita bantu? Assalamualaikum, Pak. Salam. Salam, Mah. Kok mukanya kayak marah gitu? Kenapa sih, Pak? Mah. Nggak tahu tuh. Tanya aja mama kamu. Ini semua gara-gara papamu. Gara-gara papa? Kenapa? Tadi tuh ada tetangga kita yang miskin datang ke sini lagi buat minjem duit. Papa langsung ngasih uangnya. Lah, itu kan mereka butuh bantuan, Mah. Harusnya kita bantu. Bantu? Iya, mereka tuh butuh bantuan, Mah. Apa salahnya sih kita bantu? Kita kan punya uang. Udah, kamu sama aja kayak papa. Anak sama bapak sama aja. Dengar tuh, apa kata Nova anak kamu? Aku tuh kecewa ya sama kamu. Kamu tuh egois tau nggak? Nah, gara-gara keluarga miskin itu, aku dihina suami dan anakku. Dasar, tak tahu diuntung. Lihat saja, aku akan minta uang yang dulu kalian pinjam. Udah deh, Mah. Kasih aja. Apa susahnya sih? Sampai kapanpun, Mama gak akan sudi bantu keluarga miskin itu. Titik. Ma, kamu jangan ikutin mama kamu ya. Pak Jaki, Bu Juragan, ada apa ya, Bu? saya mau minta uang yang dulu kamu pinjam. Maaf, Bu, tapi uangnya sudah ada. Gak bisa. Balikin sekarang. Bu Juragan, ada apa ya, Bu? Ada apa? Saya gak akan injek rumah kamu yang kotor ini kalau bukan karena utangmu. Mana utangmu? Balikin sekarang. Kami belum ada uang, Bu. Kami janji, kalau ada pasti kami kembalikan. Gak bisa. Pokoknya balikin sekarang. Ayo, mana? Jangan sampai saya ambil semua barang-barang yang ada di rumah kamu ini. Saya ambil. Jangan, Bu. Jangan ambil barang-barang kami, Bu. Gak bisa. Bayar sekarang. Kami belum ada uang, Bu. Kami janji, kalau ada pasti kami kembalikan. Gak bisa. Bayar sekarang. Udah 3 bulan, utangnya gak dibalikin. Walah, kirain ada apaan. Maaf, Bu. Kami sudah nggak punya uang. Nanti kalau ada uang, pasti kita kembalikan kok. Emang utangnya berapa? 300.000, Bu. Ya sudah, saya yang bayarin. Hitung. Gak malu. Utang aja harus orang lain yang bayar. Maaf ya, Bu, sebelumnya kalau saya menyinggung perasaan Ibu. Bu, mereka emang punya utang sama Ibu. Tapi nggak kayak gini caranya. Main bentak-bentak orang. Emang saya salah? Saya kan cuma minta uang saya. Wajar dong saya marah. Marah dan menghina orang itu wajar. Bu, semua orang di sini tahu Ibu orang kaya. Tapi nggak perlu kayak gini. Main bentak-bentak orang. Udah, capek ngomong sama kalian. Permisi. Mbak, gimana bisnis suamimu? Kayaknya makin sukses aja sih. Lumayan. Tapi aku suka jengkel, Mbak. Dia suka ngasih uang ke orang. Maksudnya? Iya, dia suka ngasih uang ke orang setiap kali orang minta tolong ke dia. Wah, bahaya tuh, Mbak. Bisa-bisa bisnis suamimu jadi hancur loh, Mbak. Kan kebanyakan sekarang banyak yang modus begitu. Pura-puranya sakit lah, apalah. Terus minta tolong ke suamimu untuk minta uang. Itu dia, Mbak. Aku udah selalu ingetin ke dia. Tapi dia malah bela mereka. Orang dibela, tapi istrinya sendiri dicuekin. Wah, pokoknya nggak bisa dibiarin, Mbak.
kamu itu harus terus mantau keuangan suamimu terus loh. Iya Mbak. Oh iya Mbak, siang ini nggak kemana-mana kan? Enggak. Kenapa Mbak? Gini loh, sepupuku itu mau datang ke sini, terus minta ketemuan di sini. Orangnya ganteng loh. Terus single lagi. Emang kenapa? Kamu takut aku kecantol ya? Sorry ya. Ya kali aja Mbak. Apalagi orangnya tajir banget. Terus pekerjaannya keren loh. Perusahaan ekspor impor gitu. Mau jam berapa emang? Sebentar ya, aku telepon. Oke. Halo, Mas Henry, kamu udah di mana? Jadi ketemuan di sini kan? Yang di kafe itu loh, yang biasa. Oke, ditunggu ya. Dah. Sebentar lagi. Gantengnya, coba suamiku seperti dia. Muda, keren, dan kelihatannya juga tajir. Kenapa? Senyum-senyum terus gitu? Naksir ya? Pasti Mbak. Kalau suka ngomong aja. Mas Henry juga masih single kok. Mbak ada-ada aja nih. Bisa aja kan. Oh iya Mas, di sini nginep di mana? Nginep di penginapan dekat terminal Simpro. Emang Mas nggak tinggal di sini? Enggak, Mbak Irma. Aku tinggal di Palembang. Oh gitu. Gini loh Mbak, Mas Henry tuh kalau kesini tuh ngurusin bisnisnya aja. Ya kan Mas? Ya, begitulah. Bisnis kecil-kecilan. Bisnis. Kalau boleh tahu bisnis apa ya Mas? Bisnis baja, Mbak Irma. Keren ya. Ya iyalah, suami mah kalah. Oh, Mbak Irma udah nikah tuh? Kenapa? Suka ya? Ya enggak sih. Kelihatannya masih muda banget gitu. Iya dong, siapa dulu? Irma. Oh iya, Mbak Irma udah nikah tuh? Habis kelihatannya masih muda banget. Mas Henry bisa aja. Coba Mbak Irma masih single. Aku pasti mau. Udah ibu-ibu gini masih dibilang cantik. Udah kompak aja kalian. Awas loh, nanti kesemsem. Mbak bisa aja nih. Aduh, Mas, maaf ya. Kayaknya aku nggak bisa nemenin Mas deh. Soalnya tadi suamiku telepon. Katanya aku suruh ke kantornya. Kalau harus aku ninggalin kalian di sini? Iya Mbak. Bener ya? Nemenin Mas Henry dulu ya. Iya Mbak. Yaudah, Ayo. duluan ya. Salam ya buat masnya. Oke, ya, dah. Dah. Oh iya Mas. Mas kenapa belum nikah? Kerja oke, ganteng iya. Pasti cewek-cewek di luar sana banyak tuh yang suka sama Mas Henry. Termasuk Mbak Irma. Kok aku sih? Aku kan udah nikah, udah punya anak lagi. Ya kalau aku suka sama Mbak Irma, gimana? Kok ngomongnya gitu sih? Kita kenal aja belum ada sejam. Mbak Irma, kalau soal suka itu nggak usah nunggu bertahun-tahun. Kalau udah ketemu langsung klik gimana? Mas Henry bisa aja nih ya. Oh iya, Mbak Irma, aku boleh minta nomor kontak WA-nya nggak? Boleh. Miss call ya Mas, biar nanti aku save nomor Mas. Itu ya? Makasih Mas. Udah sore nih, aku pulang dulu ya. Kok buru-buru banget sih? Aku kan masih pengen ngobrol sama Mbak Irma. Kan bisa lanjut di WA. Lagian tadi aku nggak pamit dulu sama suamiku. Oh, kalau gitu gimana kalau aku antar? Mas gak keberatan? Mbak Irma, buat kamu apa sih yang nggak bisa aku lakuin? Mas Henry bisa aja nih. Yaudah, ayo. Jadi yuk. Makasih ya, udah anterin aku pulang. Iya, sama-sama sayang. Oh iya, nanti kita WA-an ya. Iya Mas. Ya udah, aku masuk ke dalam dulu ya. Ya. Ya.
Ini kamu baru pulang. Dari mana aja kamu? Tadi, Mama habis ketemuan sama teman Mama di kafe. Tumben papanya kayak gitu. Biasanya juga enggak. Ketemuan. Ketemuan sama cowok yang nganter kamu barusan. Iya. Ih, Papa apaan sih? Dia itu sepupunya Mbak Leni. Dia ikut nganterin Mama pulang. Biasanya juga kamu pulang naik taksi. Dok, Dok. Ya Pak. Dok, kamu pulang aja ya. Soalnya saya sama ibu ini sampai sore di sini. Baik Pak. Nah, jadi gimana Bu? Tanah yang dijual di kampung sebelah, apa udah dibeli? Semuanya beres, Pak. Saya beli sesuai NJOP. Bagus, bagus. Kalau gitu, ini nanti tolong ditandatangani sama pihak penjualnya. Ya. Siap, Pak. Untuk pembayaran, nanti saya transfer ke ibu, tapi tolong kasih ke bapaknya. Masalah komisi tenanglah. Nanti saya langsung transfer ke ibunya. Oke, Pak. Ya. Siap. Minum? Thank you. Isi, Bu. Loh, kok kamu udah pulang? Katanya nemenin Bapak ketemu klien. Iya Bu. Tadi saya disuruh pulang duluan sama Bapak. Soalnya saya pernah lihat orangnya cantik, seksi. Nah kalau nggak salah juga janda yang di sebelah sana itu loh Bu. Bu Ana maksud kamu. Mereka ngapain aja? Sepertinya mereka deket, mesra Bu. Bukan kayak klien sama juragan gitu Bu. Pantesan kamu disuruh pulang duluan. Biar mereka bisa bebas gitu. Sepertinya sih iya Bu. Tapi jangan bilang-bilang ke Bapak ya Bu. Kalau saya yang ngomong, saya nggak enak Bu. Ya udah, kamu kembali ke sini. Ya, makasih Bu. Oh, jadi begini toh kelakuannya. Gak apa-apa, terus aja sama janda itu. Toh, aku udah punya gebetan baru, Mas Dedi. Halo Mbak Irma. Di mana kok sepi banget? Lagi di rumah nih, sendirian. Suamiku lagi pergi. Oh gitu. Iya nih, bete sendirian di rumah. Ya udah, gimana kalau kita ketemuan aja? Ketemuan. Di mana? Gimana kalau kita ketemuan di taman? Boleh. Oh iya, tapi jangan ajak Mbak Leni ya. Nggak bebas nanti kita. Emang mau ngapain sih? Ya enggak, maksudnya nggak bebas aja ngobrolnya. Oh, ya udah. Kita ketemu sekarang ya. Oke, aku tunggu ya. Hey, Kamu cakep banget. apaan sih? Kayak gak pernah lihat orang aja. Beneran kamu tuh beda deh. Udah ah, jadi malu. Nggak nyesel ketemu cewek secakep Mbak Irma. Udah deh, jangan gombal. Mas, hari ini gak kerja? Alhamdulillah, kebetulan hari ini aku off. Nunggu kapal bersandar. Kemungkinan besok sih. Oh gitu. Ayo dah. Ayo kita duduk dulu. Yaudah yuk. Enak ya kerja kayak Mas. Kerjanya santai, tapi uangnya melimpah. Ya, disyukurin aja Mbak Irma. Namanya juga usaha. Oh iya, ngomong-ngomong suami Mbak Irma kemana? Pergi sama janda. Gak tahu ngapain. Sama janda? Iya. Kenapa nggak Mbak Irma samperin aja? Ngapain? Kan ada Mas Henry yang nemenin aku di sini. Bisa aja Mbak Irma. Oh iya Mbak, aku nggak tahu nih. Dari kemarin kepikiran Mbak Irma terus. Masih. Apa ini yang dinamakan cinta ya? Aku mencintaimu Mbak Irma. Kok secepat itu ngomongnya? Aku berusaha jujur aja Mbak Irma sama perasaan aku. Oh iya, kamu mau nggak jadi pacar aku Mbak Irma?
Gimana ya? Gimana, mau nggak? Aku mau, Mas. Beneran kamu mau? Iya, Mas. Makasih sayang. Oh iya, kita jalan yuk. Jalan kemana? Ke tempat penginapan aku. Biar kamu tahu tempat tinggal aku yang berantakan. Jorok. Ya, sambil beresin tempat tinggal aku. Belajar jadi Nyonya Henry. Gimana, mau nggak? Yaudah yuk. Ayo jalan. Ya. Wah, itu kan Bu Juragan. Kok bisa ada di sini? Sama cowok lagi? Nggak salah lagi. Pasti itu selingkuhannya. Nggak nyangka Bu Juragan bisa kayak gitu. Awas aja, nanti aku laporin sama Pak Juragan. Apa? Mamamu kemana ya? Kok belum pulang? Temennya kali, Pak. Biasanya kan juga gitu. Iya, tapi papa hubungin nggak bisa. Handphonenya juga mati lagi. Bentar lagi juga pulang, Pak. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Ah, nggak apa-apa. Dok! Dok! Ya, Pak! Ya, Pak. Kamu tahu nggak ibu pergi kemana? Nggak tahu, Pak. Tapi katanya pergi jalan-jalan sama temennya, Pak. Nah, benar kan? Biasanya juga mama kayak gitu kalau nggak di rumah. Jalan-jalan sama temennya. Hangout gitu. Ya udah, kamu lanjut kerjanya. Oke, makasih, Pak. Bapak, aku mana ya mamamu? Selamat sore, Juragan. Sore, Bu Ani. Dari mana, Bu? Saya habis beli obat buat si Daus. Oh, gimana keadaan Daus? Alhamdulillah, Pak. Sebenarnya ada yang mau saya omongin. Oh, Nop, kamu main gamenya di kamar ya. Ada yang mau papa omongin sama ibu ini. Iya, Pak. Sana, silakan duduk, Bu. Ibu mau ngomong apa? Jadi begini, Pak. Tapi maaf kalau sebelumnya saya lancang. Iya, nggak apa-apa, silakan bicara aja. Tadi sore saya melihat ibu jalan sama laki-laki di taman. Sama laki-laki? Terus, ibu lihat apa lagi? Mereka berdua naik mobil dan nggak tahu mau kemana. Mesra banget pokoknya, Pak. Gandengan tangan. Kurang ajar. Pasti laki-lakinya tinggi, putih ya? Kok Bapak bisa tahu? Ini benar dugaanku. Laki-laki itu lagi. Terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Iya, iya. Terima kasih ya, Bu. Permisi, Pak. Dari mana kamu? Jalan-jalan, Pak. Biasa, sama Lenny. Sama Leni, tapi pulangnya kamu diantar sama cowok itu. Apaan sih, Pak? Mama kan udah pernah cerita. Dia itu sepupunya Lenny. Pak, Papa nggak percaya sama Mama. Kamu gak usah bercanda ya? Udah ngaku aja. Tadi itu ada yang lihat kamu. Kalian berdua di taman, habis itu kalian pergi entah kemana. Semuanya ada yang bilang ke aku. Siapa yang ke taman? Papa ngelindur ya? Gak usah bercanda kamu ya. Jawab aja yang bener. Kalau iya, kenapa emang? Saya tahu Papa tadi pergi kemana. Berdua sama janda itu kan? Di restoran. Saya memang pergi berdua. Tapi saya bicara masalah bisnis. Bisnis apaan begitu berdua? Saya bicara masalah bisnis tanah. Kamu tahu nggak sih? Saya telepon Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Nah, begini Bu Ana. Istri saya ini mencurigai kita berbuat macam-macam. Waktu tadi kita ketemu di restoran.
Jadi tolong ibu jelaskan sama istri saya yang sebenarnya. Oh gitu. Gini loh Bu, tadi saya sama Bapak ketemu di restoran. Kita ngomongin masalah penjualan tanah di kampung sebelah. Nggak ada yang lain kok. Setelah itu Bapak pulang, ya saya juga pulang. Alah, alasan. Kurang jujur apa lagi aku sama kamu? Bu, tolong jangan menuduh saya yang macam-macam. Saya dan Bapak murni ngomongin bisnis. Dan nggak ada sedikit pun niat saya untuk deketin Bapak. Siapa tahu, kamu kan janda. Bisa aja deketin suamiku. Bu, kalau ngomong ya sopan. Biar ibu tahu ya, kalau kayak gini cara ibu saya bisa lapor ke ibu ke polisi. Permisi. Kamu memang keterlaluan ya. Ibu Ana sudah menjelaskan semuanya sama kamu, tapi kamu malah menghina dia. Kamu bicara seperti ini untuk menutupi perselingkuhan kalian. Selingkuh? Siapa yang selingkuh? Udahlah, kamu mending jujur, kamu mendingan ngaku aja. Siapa laki-laki itu? Selingkuhan kamu kan? Oh ya sayang, kamu kenapa tiba-tiba ngajakin aku kesini? Mas, gawat mas. Suamiku tahu hubungan kita. Kemarin dia cecer aku. Dia minta untuk aku mengakui hubungan kita. Kok dia bisa tahu? Gak tahu mas. Kemarin suamiku bilang ada yang lihat kita di taman. Dan orang itu bilang ke suamiku. Aja. Kamu tahu nggak siapa orangnya? Enggak mas. Gimana dong mas? Oke, aku ada ide. Kalau kamu pengen hubungan kita mulus, gimana kalau kita habisin suami kamu? Tapi mas, Udahlah, sayang. Aku tahu selama ini kamu nggak bahagia kan sama suami kamu. Sekarang kamu pilih aku atau dia? sejak kenal kamu, memang aku gak bahagia sama suamiku mas. Dia gak peduli sama aku. Dia lebih peduli sama orang lain. Benar. Ini saatnya aku bebas. Aku setuju. Terus gimana dong caranya? Begini, biar nggak mencurigakan. Gimana kalau kita bekap suami kamu di saat dia sedang tidur? Seolah-olah dia meninggal karena serangan jantung. Kamu setuju? Setuju mas. Gimana? Terus kapan? Gimana kalau besok? Pas anak aku sekolah. Biasanya kalau siang, suamiku gak kerja. Biasanya tidur. Mama. Mama ngapain? Kok pegang bantal? Jangan berisik. Papamu lagi tidur. Mama pegang bantal. Cuma takut jatuh ke lantai aja. Mama kenapa sih? Mukanya pucat gitu pas Novi datang. Mama kurang enak badan sayang. Oh iya, kamu beliin obat mama ke apotek ya. Pakai uang kamu dulu. Nanti mama ganti. Ah, iya. Untung aja anak kamu gak sempat lihat kita. Kalau bisa, natal semua. Terus gimana selanjutnya? Ya udah kepalang basah. Kita harus tetap jalankan. Aku baru ingat. Besok, suamiku mau lihat kebun kosong di perbatasan daerah kita ini. Dengar-dengar sih sendirian. Nah, kamu di situ habisin dia. Kalau nggak salah jam 11 siang. Oke, bagus. Besok aku akan ke sana. Tapi kamu tetap di rumah ya, biar orang nggak curiga. Iya, Mas.
ini saya diam. Tapi kamu malah kurang ajar, kurang lunjak. Sekarang mau kamu apa? Kamu tahu apa? Sekarang bini lu udah jadi ibu. Apa ini? Sayang, sekarang kita bebas. Suami kamu udah tewas. Bagus. Tapi nggak ada yang lihat kan? Aman sayang. Pokoknya semuanya beres. Dikebun. Iya, Bu. Dikebun. Bu, Bu Irma, Bu. Gimana? Gimana? Dalam aja. Pak, Bu Irma mau dibawa kemana? Biasa, biar nggak ketahuan. Sekarang rasakan akibatnya. Udah Pak, bawa aja. Kalau perlu, dipenjara selamanya. Ayo, Kak. Ayo, jalan. Pak. Ayo, jalan. Pak.